Oke, selamat malam. Nah, malam hari ini kita akan lanjutkan chapter 2 ya. Judulnya I'm sorry to hear that ya. I'm sorry to hear that. eh Agenda kita malam hari ini ya, yang pertama saya akan review tugas, kemudian mereview juga chapter 1 kemarin yang sudah kita pelajari. Nanti sekilas lah kita ulangi. Terus hari ini kita akan belajar mengenai respon to expressions of happiness, kemudian sympathy dan affection ya. Jadi ada beberapa ekspresi tentang kebahagiaan ya, happiness. Jadi kalau kita mendengar sesuatu kemudian kita happy ya, kita bahagia, gimana nanti ekspresi kita. Kemudian nanti mengenai bersimpati ya. Jadi kalau kita mendengar satu berita biasanya sedih ya, kita bersimpati, bagaimana nanti ekspresinya. Dan yang ketiga affection ya. Affection itu apa ya istilahnya, memberikan perhatian ya. Jadi kalau misal ada apa berita apa terus kemudian kita memberikan perhatian ya, itu adalah affections. Terus yang ketiga ada lagi satu ya, ini lupa saya catat, yaitu nanti kita akan uh, um, bahas mengenai naratif teks ya, naratif teks ya, yang ketiga itu. Oke, review tugas dulu. Harusnya ini pertemuan kedua yang minggu lalu ya saya, tapi nggak bisa uh, mengajar karena ada urusan yang lain. Jadi ini saya mau review aja tugasnya. Terus kok sepertinya banyak yang belum mengumpulkan ya, masih banyak yang belum mengumpulkan tugas. Kalau nggak salah kemarin yang saya terima baru 4 atau 5 ya. Ya, saya sudah sedikit sekilas saya koreksi ya. Ya ada yang sudah baik, ada yang masih kurang baik. Nggak apa-apa ya, namanya proses belajar kan begitu ya. Oke, saya coba ulangi aja tugasnya ya. Jadi yang teman-teman yang masih mau mengumpulkan masih boleh ya dikumpulkan tugasnya. Jadi tugas yang kedua kan kemarin membuat recount text ya, membuat recount text. Nah, jadi recount text itu kan artinya retell event. Jadi menceritakan kembali ya, retell. Tell itu kan menceritakan, kemudian re itu mengulang. Jadi mengulang cerita gitu kan, mengenai event ya, mengenai satu kejadian. Nah, karena ini mengulangi cerita ya kan, yang atau mengulangi menceritakan ulang sebuah kejadian, makanya menggunakan past tense ya kan. Nah, pertemuan pertama sudah saya jelaskan mengenai past tense ya kan. Jadi past tense itu adalah salah satu bentuk tenses ya yang digunakan untuk menceritakan masa lampau ya, kegiatan yang terjadi di masa lampau. Untuk rumusnya subjek ditambah verb 2 ya, kemudian objek. Untuk negatifnya subjek did not ya, did not ya, artinya tidak ya. Kemudian kembali ke verb 1 ya, nggak boleh pakai verb 2. Kalau negatif pakainya verb 1. Lalu kalau kalimat tanya, did-nya dipindah ke depan ya. Contohnya seperti ini. Yesterday itu kan kemarin ya. Jadi kalau kemarin pasti itu menggunakan past tense ya. Yesterday I ya, subjeknya adalah I ate ya, pakainya ate, nggak boleh eat ya. Ate rice. Yesterday I ate rice. Kemarin saya makan nasi ya. Verbnya pakai ate, nggak boleh pakai eat, pakai verb 2 ya. Lalu untuk negatifnya menjadi yesterday I did not eat rice ya, I did not eat rice. Lalu yang ketiga kalimat tanya,
Did yesterday I eat rice? Apakah kemarin saya makan nasi? Gitu kan. Kalau kalimat tanya kan begitu kan. Apakah saya kemarin, atau apakah kemarin saya makan nasi? Gitu. Nah, kemarin ada yang mengumpulkan tugas punya Mbak siapa saya lupa. Itu jadi gini, kan kemarin saya suruh menggunakan past tense ya. Jadi kalau past tense bentuk kata keterangan waktunya itu masa lampau ya. Nah, misalnya kayak yesterday, last year, ya kan, atau last week, 1 hour ago, ya 1 jam yang lalu misalnya gitu kan. Nah, jadi nggak boleh kita pakai misalnya kayak everyday. Nah, kalau misal pakai everyday gitu ya, itu setiap hari, itu bukan pakai tenses. Siapa kemarin itu ya tugasnya, PR-nya siapa itu ya yang mengerjakan pakai, Pak ini saya mau cerita kegiatan saya sehari-hari gitu ya. Nggak boleh ya. Punya siapa? Punya Mbak Eka kalau nggak salah ya. Punya siapa ya kemarin itu? Cerita, Pak ini saya cerita kegiatan sehari-hari gitu kan, dengan PD-nya gitu ya. Loh, kok kegiatan sehari-hari pakai past tense? Nggak boleh ya. Nggak boleh pakai past tense ya. Sebetulnya kita boleh pakai bilang yes, misalnya gini, every day I went to school by bus misalnya gitu kan. Nah, setiap hari saya pergi ke sekolah pakai bus, boleh kita pakai everyday gitu ya. Tapi itu kejadiannya di masa lampau. Misalnya gini ya, everyday I went to school. Setiap hari saya pergi ke sekolah. Boleh Anda pakai everyday ya, boleh pakai everyday. Tapi ini artinya apa? Dulu, berarti dulu ya. Kalau Anda pergi sekolah setiap hari misalnya by bus gitu kan. Jadi dulu setiap hari kalau Anda ke sekolah naiknya bus gitu kan. Ya. Tapi sekarang sudah enggak. Ya, sekarang Anda sudah enggak sekolah dan sudah enggak sekolah naik bis lagi gitu loh. Ya, ini kasusnya seperti itu. Boleh Anda pakai everyday ya. Tapi artinya nanti lain ya. Artinya dulu setiap hari itu Anda pergi ke sekolah naik bus. Sekarang sudah enggak ya, boleh pakai everyday meskipun tensesnya itu adalah past tense ya. Nanti Mbak yang itu tadi silahkan dipahami lagi mengenai ini. Nah, nanti untuk tugas 1 instruksinya kan kemarin ditulis di kertas ya kan, difoto lalu diposting sesuai tempat yang disediakan. Fotonya yang jelas. Kemarin ada beberapa foto itu agak buram ya, saya bacanya agak susah, makanya saya mau koreksi. Aduh, mata saya sakit ya, jadi belum saya koreksi. Jadi fotonya yang jelas, kemudian tulis namanya ya, di postingannya, jangan cuman di kertasnya, soalnya kadang nggak terlihat. Nanti kertasnya disimpan, waktu kita TTM dikumpulkan. Nanti mungkin kita juga bisa bahas juga waktu di kelas. Untuk pengumpulan tugas silahkan dikumpulkan, yang belum buat boleh dibikin dulu. Nah, ini misalnya gini loh ya. Ini kan contoh simpelnya itu kan, Anda saya suruh buat recount, Anda menceritakan kembali. Nah, yang Anda ceritakan kembali adalah apa yang Anda lakukan kemarin ya. What did you do yesterday? Apa yang Anda
kerjakan atau lakukan kemarin. Nah, supaya lebih memudahkan Anda membuat kalimat gitu ya, membuat cerita. Nah, ini saya ajari Anda buat tabelnya dulu. Jadi Anda buat tabel seperti ini supaya nanti Anda buat ceritanya tuh gampang gitu loh. Maksud saya seperti itu. Ya. Jadi misalnya ini contoh ya. Ini kan minimal 10 kalimat ya. Misalnya Anda mau buat 20 nih ya. Atau 10 aja juga boleh ya. Misalnya jam 6 aktivitasnya bangun tidur. Nah, Anda cari dulu bangun tidur itu bahasa Inggrisnya apa. Ya. Kalau verb satunya get up ya. Verb satunya get up. Nah, tapi karena kita past tense ya kan. Kita past tense berarti kita pakai verb 2 ya. Jadi harusnya pakai got up. Ya. Nah, setelah itu Anda baru buat kalimatnya ya. Yesterday I got up at 6 in the morning gitu kan. Nah, seperti itu. Terus jam 7 ya, misalnya jam 7 mandi. Mandi itu bahasa Inggrisnya apa? Mandi. Take a shower ya. Take a shower itu mandi. Atau take a bath juga bisa. Nah, karena kita menceritakan kemarin ya, past tense gitu kan. Jadi pakainya took ya, nggak boleh pakai take, pakainya took ya, took a shower. Nah, setelah itu Anda buat kalimatnya ya. Then at 7 a.m. I took a shower. Dan jam 7 pagi saya mandi. Nah, misalnya lagi jam 8 sarapan. Sarapan itu bahasa Inggrisnya have breakfast ya, have breakfast. Karena kita pakainya past tense, jadi menggunakan verb 2. Verb 2-nya have adalah had ya. Had breakfast. Nah, setelah itu dibuat kalimatnya ya. I had breakfast at 8 a.m. Nah, maksud saya seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jelas ya. Jadi nanti kalau ada yang belum mengumpulkan tugas, Mbak Eka nanti teman-temannya yang belum online, yang malam hari ini nggak online, yang tidak online nanti diingatkan lagi ya, masih boleh mengumpulkan tugas. Saya tunggu sampai nanti TTM, nggak apa-apa ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya, jelas ya, gampang ya. Jadi besok kalau Anda disuruh menceritakan cerita atau recount text ya, membuat recount text, Anda harus menggunakan past tense. Ya. Nah, past tense itu rumusnya apa? Ya, rumusnya tadi ya kan, yang ini tadi. Ya, rumusnya ini. Rumusnya yang ini ya. Oke ya, jelas ya. Nah, kalau jelas kita lanjutkan ke agenda yang kedua ya, mengenai ini ya, respond to expression. Jadi yang ketiga kita nanti akan bahas juga mengenai naratif teks.
Oh, ini review yang kemarin sih ya. Oke, jadi kan pertama-tama saya sudah jelaskan mengenai tenses ya kan. Jadi tenses itu sebetulnya adalah perbedaan yang paling mendasar ya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, kalau bahasa Indonesia kan tidak ada tuh tenses-tensesan ya. Kita dalam bahasa Indonesia tidak mengenal tenses. Kalau bahasa Inggris ada tenses ya. Jadi Anda harus paham ini dasar sekali. Nah, tenses itu apa maksudnya? Nah, misalnya di bahasa Indonesia hari ini saya makan nasi. Ya, makannya tidak berubah meskipun kemarin ya. Di kemarin saya makan nasi, makannya tidak berubah. Saya sudah makan nasi, makannya tidak berubah ya. Semua sama ya, makannya tidak berubah jadi mikin, mokon gitu kan atau mukun gitu kan. Makannya tetap ya karena kita tidak mengenal tenses. Nah, sedangkan bahasa Inggris kita ada tenses ya. Kalau makannya hari ini ya, today I eat rice ya. Kemudian kalau kemarin ya yesterday I ate ya, berubah dari eat berubah menjadi ate. Kalau sudah makan ya I have eaten rice. Kalau sekarang saya sedang makan, now I'm eating rice. Nah, jadi kita lihat ya kata kerjanya semua berubah. Nah, itu adalah tenses. Nah, karena ada perubahan-perubahan itu, sebentar. Nah, salah satu tenses adalah simple past tense yang tadi sudah kita bahas juga ya. Tadi sudah saya ulang. Nah, jadi karena kita mengenal tenses itu kan ada verb 1, verb 2, verb 3 gitu ya. Ada perubahan verb yang pertama, verb 2 dan verb 3. Nah, untuk perubahan kata kerjanya itu ada dua macam ya. Ada yang reguler ya, yang reguler itu gampang. Jadi kalau reguler nih ya, reguler itu hanya menambahi ed aja di belakangnya ya. Hanya ditambahi ed. Misalnya study jadi studied, cook jadinya cook, play jadinya played, watch jadinya watch. Verb satunya study, verb 2-nya studied. Verb satunya cook, verb 2-nya cook. Verb satunya play, verb 2-nya played, dan seterusnya. Hanya ditambahi ed saja. Nah, itu yang irregular, gampang ya, cuma nambahi ed aja terus. Terus kalau yang kedua adalah yang irregular. Ya, irregular itu artinya tidak beraturan. Ya, tidak beraturan. Sudah ditentukan oleh sononya ya, kita hanya ngikutin. Nah, terus ini saya kemarin kasih linknya ini kan, Anda lihat linknya ini, Anda download ya linknya. Nah, nanti ada daftarnya, ada daftar kata kerja yang berubahnya tidak beraturan. Nanti Anda harus hafalin ya. Waktu TTM saya tes, waktu TTM harus sudah hafal. Oke, kita masuk yang berikutnya ya, mengenai respond to expressions of happiness. Jadi kalau kita mendengar berita kemudian kita happy ya, gimana ekspresinya? Kalau mendengarkan cerita misalnya tentang hal-hal yang sedih, kita bersimpati gitu kan. Kalau affection tuh kita mau menunjukkan perhatian ya. Oke, coba Mbak Nesa dibaca, Mbak. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan good news ya, ekspresinya gimana? Berarti ini kan happiness ya, expressions of happiness. Coba Mbak Nesa dibaca, Mbak. Yang nomor 1 expressionnya itu yang di layar. Artinya
Happy ya, bahagia. Jadi kalau ada berita yang bagus, ya oke. Terus, hmm, Mbak Nesa nama aslinya Nesa ya Mbak ya? N? Siapa? Oh, oke. Yuk dibaca lagi. Bukan, bacanya bukan give us, salah, gives. Artinya apa? Bukan, satisfaction itu kepuasan. Mm-mm. Mm-mm. Biasanya ini kita kalau mendengar, jadi ini satu ungkapan bersimpati. Bersimpati ya. I'm very sorry to hear that. Menyesal gitu ya, sedih lah. Oke, saya sangat sedih. Mm-mm. Oke. Betul. Terus, affection itu kasih sayang ya, kasih. Mm-mm. Mm-mm. Oh salah. Mm-mm. Oke, gini, jadi terrible itu artinya eh, buruk sekali lah ya, buruk sekali. Ah, bukan, meskipun ini ada what ya, tapi what di sini tuh bukan kata tanya. Ya, makanya ini kan pakainya tanda seru. Anda lihat. Ya, jadi bukan kalimat tanya ini. Ini kalimat seru. Jadi what a terrible situation nih gini loh istilahnya. Ya ampun ini kok situasinya buruk sekali gitu. Ya kayak gitu, sebuah ekspresi yang artinya seperti itu. Jadi ini bukan kalimat tanya ya. Bukan pertanyaan ini. Meskipun ada what ya. Jadi kayak emosi gitu lah ya. Kayak ekspresi emosi. Nah, selain pakai what, Anda bisa pakai how juga. Jadi gini. How terrible it is. Ini artinya sama dengan what a terrible situation. Ya, sama artinya. Ya, jadi meskipun ini pakai what, pakai how ini tapi bukan kalimat tanya, bukan pertanyaan. Jadi ini maksudnya kayak wah ini kok situasinya buruk sekali. Seperti itu. Oke, yang terakhir
nomor 8. Halo. Condolence. Halo, halo. Tes 1 2 3. Aha. Yes, betul ya. Oke, terima kasih Mbak Nesa ya. Anda kalau baca ini jangan simpati ya. Simpati itu artinya itu Telkomsel ya. Jadi bacanya sympathy ya, simpati bukan simpati ya. Kalau simpati itu Telkomsel, Mentari itu ya. Ya, bacanya bukan simpati tapi sympathy. Oke, nah ini beberapa contoh sebuah kejadian, kemudian bagaimana kita meresponnya, ekspresi kita seperti apa ya. Nah ini kemudian ada juga contoh lainnya ya, di modul ada. Jadi kalau kita mau menunjukkan rasa bahagia, kita bisa bilang it's really great, I'm so happy, atau I'm delighted to hear that, dan seterusnya ya. Ya semakin ke atas itu formal, lebih formal ya. Kalau yang ke bawah itu tidak lebih formal ya. Tapi boleh dipakai semuanya sih sebetulnya ya, untuk mengekspresikan kebahagiaan. Kemudian untuk menunjukkan simpati ya, atau showing sympathy ya, Anda bisa pakai ini semua ya. You have my deepest sympathy, atau enggak what a terrible situation for you, dan seterusnya. Ini contoh-contoh ekspresi yang kita bisa pakai untuk menunjukkan simpati kita ya. Terus yang berikutnya affection atau giving attention. Kita bisa pakai what should I do to cheer you up ya, apa yang sebaiknya saya lakukan untuk membuat kamu lebih semangat gitu kan. I really care about you. Oh ini nggak boleh pakai kalimat tanya, ini salah ini ya, nggak pakai tanya nih, titik harusnya ya. I really care about you. Terus don't you worry, I'm with you ya, dan seterusnya. Ini kita bisa pakai untuk menunjukkan perhatian kita ya. Jadi nanti kalau misal nih ada teman Anda lagi cerita mengenai hal-hal yang sedih ya, Anda bisa pakai ini, ekspresi ini ya, jadi showing sympathy. Kalau misalnya ada teman Anda cerita tentang hal-hal yang bahagia, Anda bisa tunjukkan happiness ya. Kemudian misalnya Anda ingin menunjukkan perhatian sama teman Anda ya, Anda bisa tanyakan are you okay gitu ya, showing affection. Ini bisa dipakai semuanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai ekspresi-ekspresi ini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, mengenai naratif teks ya. Jadi fungsinya apa? Jadi naratif teks itu fungsinya untuk to amuse ya. Halo Mbak Eka, coba dibaca Mbak Eka. Yuk dibaca, tolong dibaca. Tes 1 2 3. Itu yang di